Di handphone Anda saat ini melalui sosial media yang Anda bisa download, banyak sekali penawaran berseliweran, betting ads atau iklan taruhan atau betting. Bahkan di banyak sosial media, influencer mulai mempromosikan gambling online yang saat ini sudah sampai pada level yang semua orang tidak pernah prediksi sebelumnya, membahayakan. Ada 450 juta manusia di dunia bermain gambling online, judi online, betting, kasino online. Sudah menjadi keseharian dan kita tidak tahu seberapa besar atau seberapa jauh gambling online ini akan berkuasa. Masalah yang dihadapi bukan hanya masalah ekonomi tapi masalah kesehatan global, kesehatan mental global yang saat ini memukul 450 juta manusia di seluruh dunia atau merupakan 5% dari populasi dunia sudah kecanduan gambling online. Sebelum membicarakan gambling online yang kalau kita bicarakan hal tersebut, pikiran kita banyak yang teringat kesuksesan pejabat lama membiarkan perjudian online ini sehingga bisa mencapai angka 300 triliun rupiah setahun judi online ini atau 1 triliun sehari yang mulai ada sejak tahun 2021 sehingga akhir jabatannya. Tentunya sepertinya beliau sukses mendiamkan. Pasti ada maksud kali ya. Apa ya maksudnya? Baru saja kita tersadar ketika ada berita sekitar 14 orang ditangkap dari kantor lamanya menjabat, di mana orang-orang yang ditangkap itu tugasnya sederhana, hanya untuk tidak menutup beberapa judi online. Yang jadi pertanyaan banyak orang adalah mereka dibayar miliaran rupiah per orangnya. Lalu apakah atasannya tidak melihat? Apakah ada korupsi itu tunggal, tidak berjamaah atau tidak melibatkan atasan? Setahu kita tidak ada korupsi tunggal, pasti berjamaah. Yang heran hal itu tidak ditangkap karena penguasa yang kayaknya tebang pilih atau masih diperlukan dalam bahasa lainnya. Kok bisa begitu? Apakah karena nggak ngerti menjadi atasan atau ada main? Hal ini membuat kita bertanya-tanya ketika Tom Lembong ditangkap. Ada 3 menteri perdagangan, setelahnya akan diperiksa juga nggak ya? Semua zaman pemerintahan yang lalu loh. Karena semuanya ada impor gula juga. Misalnya Enggar Tias Tolu kita itu tahun 2016-2019 impor gulanya sekitar 15 juta ton. Pak Agus itu 2019-2020 impor gulanya sekitar 9,5 juta ton. Zulkifli juga tahun 2020 sampai 2024 impornya lebih dari 20 juta ton. Untuk hal ini kita serahkan ke penguasa sekarang tentunya. Belum tentu mereka korupsi loh, tapi hal ini mempertanyakan aja gitu. Kembali ke kementerian yang anak buahnya ditangkap. Akankah juga ada atasan yang diperiksa, dijadikan tersangka sampai pejabat yang tertinggi? Juga kita serahkan ke pejabat yang berkuasa di atas saat ini. Pastinya masyarakat banyak yang sudah gerah dengan korupsi yang merajalela. Pastinya rakyat menunggu gerakan menghukum koruptor tanpa pandang bulu dan tebang pilih demi kebersihan dan kemajuan negara. Kita sekarang kembali ke masalah global yang juga masalah gambling online ini. Dari 450 juta manusia itu ada 80 juta yang mengalami gambling disorder atau mental disorder, yaitu sudah kegilaan berat dan mengakibatkan penyimpangan perilaku jadinya. Mereka tidak menyangka mereka kecanduan atau mereka berperilaku menyimpang, mereka tidak sadar dan juga tidak ada kemampuan untuk menghentikannya. Kecanduan judi sama dengan kecanduan narkoba. Orang seperti kena vicious cycle, putaran air yang menarik ke pusar ke arah dalam. Makin lama makin dalam dan tidak bisa keluar lagi. Di level ini dunia ada 80 juta manusia. Kalau di Indonesia akibat selama 3 tahun dimainkan, berapa orang yang kena mental disorder beginian kita belum tahu. Tapi yang pastinya banyak. Salahkah pejabat tersebut? Pastinya. Walaupun dia menyangkal dan minta perlindungan atasannya. Atau ini semua perintah atasan? Mana kita tahu. Yang pasti dunia sedang dilanda serangan baru yang namanya gambling online. Alat yang ada yaitu smartphone, HP, laptop, PC, tablet, semua bisa mengakses internet dan sosial media ads itu bisa terpapar dan bisa mendownload dan kemudian mereka coba-coba main dan pastinya Anda akan kecanduan setelahnya. Dulu kalau di offline atau di darat Anda harus beli tiket lotre atau ke kasino, sekarang tidak perlu. Ada kasino seperti Vegas, Macau dan Singapura. Itu sekarang semakin kosong dunia kasino. Vegas hampir bangkrut, sudah 50% dari masa jayanya. Macau itu turun 20%. Namun kasino online ada di mana-mana. Lebih banyak dari mereka yang hadir ke tempat perjudian kasino. Pastinya ini semua kita ucapkan terima kasih kepada gadget di kantong Anda. Dalam 2 tahun terakhir kasino online dan sport betting adalah bisnis yang meningkat tajam hingga 100%. Nilainya mendekati 800 billion dolar per tahun dan akan jadi 1 triliun dolar atau hampir senilai GDP nasional Indonesia di tahun 2027 dengan user aktif mencapai 600 juta manusia. Untuk perjudian ini dunia terbelah 2 saat ini. Di Amerika judi dilegalkan, banyak negara Eropa juga seperti Australia melegalkan. Di negara berkembang dilarang keras dan di Tiongkok dipakai untuk kendali ekonomi dunia dan sangat didukung
bergabung untuk gambling online ke seluruh dunia dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Tiongkok berminat menjadi pengendali atau hulu dari gambling online dan sport betting online. Akan dijadikan devisa negara. Di sini terlihat makom sebuah negara. Negara maju memanfaatkan sebagai apa? Negara berkembang jadi korbannya. Lagi dan lagi. Kalau di zaman Pak Prabowo bagaimana Pak? Kita perlu penanganan hal ini dengan tegas dan cepat. Peace.